Pak Joneri, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala BGP Provinsi Riau, Ibu Rizky Bestari SPD MPD. Sama-sama kita hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai, Ibu Yusmanidar Esos MSI. Selamat datang Bu Kepala Dinas. Seterusnya Ibu Siti Nurhayati SPD MPD sebagai penanggung jawab kegiatan IKM di di Kota Dumai. Kemudian Pak Kasubag, Pak Zulfirwan. Sebelumnya kami mohon maaf Bu Kadis, sebenarnya tadi pagi Ibu Kepala sudah masuk bergabung bersama kita, namun beliau saat ini sedang berada di Bengkalis bersama Bupati, jadi beliau menyampaikan permohonan maaf beliau tidak bisa ikut bersama kita saat ini. Ini permohonan maaf beliau. Kemudian juga Pak Kasubag, beliau sedang membuka kegiatan juga di Hotel Asnop pagi ini terkait dengan kegiatan program sekolah penggerak. Jadi sekali lagi Bu Kadis, kami mohon maaf, mungkin yang membuka kegiatan ini mewakili Kepala BGP Provinsi Riau, saya sebagai Ketua Tim Pokja IKM. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan Bu Kadis, bahwa kegiatan ini merupakan rentetan dan lanjutan dari kegiatan yang mana teman-teman kita dari Kota Dumai ini yang pada saat kegiatan di BPMP ditunjuk oleh Kepala Dinas mewakili Kota Dumai mengikuti penyamaan persepsi terkait dengan penggerak komunitas belajar. Nah, terkait hal itu, maka dari Kota Dumai ini ada 2 orang, yaitu Pak Rudi Fajrin, juga Ibu Tri Rohmatun, ini sebagai fasil kita untuk pagi hari ini. Dan yang berbahagia Ibu narasumber kita dari pusat, Bu Eli Sofia, selamat datang Bu. Selamat bergabung bersama kita. Jadi Bu Kadis, ini narasumber kita yang dari pusat, nah ini yang sudah malang melintang nih kemana-mana, jadi tidak asing lagi bagi kita semua. Jadi Bapak dan Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan penggerak komunitas belajar yang ada di Kota Dumai, bagaimana nanti kegiatan ini itu dirancang untuk bagaimana meningkatkan peran komunitas yang ada di Kota Dumai dimaksud. Oleh karena itu, makanya kegiatan ini kita gagas, mudah-mudahan nanti Dumai komunitas belajarnya lebih aktif lagi, lebih berpartisipasi dan berkolaborasi nantinya di dalam kegiatan meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di Kota Dumai. Jadi Bu Kadis, inilah rancangan kegiatan yang ini kita buat supaya meningkat nantinya penggerak komunitas belajar yang ada di Kota Dumai yang sudah dimotori oleh 2 orang fasilitator kita dari Kota Dumai ini untuk dapat mengimbaskan sekolah ke sekolah-sekolah yang lain, baik itu di satuan pendidikan maupun juga nanti di program organisasi KKG, MGMP, K3S maupun di MKKS. Nah, oleh karena itu kami mohon nanti sambutan, arahan sekaligus motivasi dari Ibu Kepala Dinas agar kegiatan ini dapat bergerak cepat dan lebih baik ke depannya. Sekaligus kami juga meminta Ibu Kepala Dinas dapat membuka kegiatan ini nanti secara resmi.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John yang sudah memberikan kata sambutan yang pada kesempatan pagi hari ini mewakili Ibu Kepala. Kebetulan Ibu Kepala berada di luar daerah dan sudah disampaikan oleh Pak John. Semoga kegiatan ini lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bu Kadis yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kami mengharapkan masukan, saran, dan sekaligus nanti untuk membuka kegiatan ini. Baik, kita lanjutkan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar tentang penggerak komunitas yang akan disampaikan oleh Bu Kadis, Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Joneri selaku Ketua Tim IKM Pokja IKM sekaligus mewakili Kepala BGP. Yang kami hormati Bapak Khairuddin yang membantu kita pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Eli selaku narasumber kita. Terima kasih Bu. Kemudian hadir penggerak komunitas belajar kita nih, ada Ibu Bapak Rudi Fajrin, ada Ibu Tri Rahmatun. Kemudian kami juga di sini masing-masing bidang diwakili, baik di bidang SD, SMP, dan PAUD, dan para peserta webinar yang kami hormati. Pertama, kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti webinar sebagaimana yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu peserta beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa kita memang untuk Kota Dumai beberapa waktu lalu sudah disampaikan oleh Ibu Rizky selaku Kepala BGP. Beliau menyampaikan agar Kota Dumai segera mengaktifkan komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan. Dan alhamdulillah kami juga sudah mengerti semua satuan pendidikan kita agar membentuk komunitas belajar, dan kemarin kita juga menyampaikan kepada kepala sekolah langsung. Ketika ada pertemuan dengan semua kepala sekolah, kita menyampaikan kepada kepala sekolah, dan pada waktu kita minta Pak Rudi Fajrin ya langsung sebagai pemberi materi ya langsung untuk komunitas belajar. Dan kita juga pada 2 Mei yang lalu pada peringatan Hari Pendidikan, kita juga memberi penghargaan nih Pak kepada satuan pendidikan yang komunitas belajarnya aktif. Dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi satuan pendidikan yang lain untuk segera membentuk komunitas belajar. Kita tahu bahwa dengan komunitas belajar itu diharapkan Bapak Ibu guru kita di satuan pendidikan masing-masing bisa menjadi wadah bagi Bapak Ibu guru untuk saling berbagi, menyelesaikan masalah, diskusi terkait dengan pembelajaran itu. Sehingga memang ini memang harus wajib kita motivasi semua satuan pendidikan kita agar semua satuan pendidikan kita agar membentuk komunitas belajar. Kalau pada saat ini untuk data yang terakhir untuk satuan pendidikan di Dumai, di Kota Dumai, ada berapa yang sudah membentuk komunitas belajar dan sudah terdaftar di PNM. Jadi kalau untuk komunitas belajar kita memang menyarankan, kita menyampaikan kepada satuan pendidikan untuk juga didaftar pada PNM. Ya, kalau untuk PAUD TK kita ada 2, kemudian SD ada 73, kemudian SMP kita ada 34 ya yang sudah membentuk komunitas belajar di satuan pendidikan masing-masing. Tentu dengan komunitas belajar hal-hal yang mungkin belum terselesaikan menjadi ganjalan dari Bapak Ibu semua, menjadi ajakan, menjadi wadah bagi Bapak Ibu guru semua. Dan kita berharap juga kepada Bapak Ibu peserta
ikuti kegiatan ini sampai selesai. Karena kita ini tidak selalu ya berjumpa dengan Bu Eli ya, walaupun melalui dunia maya ya. Nah, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, diskusi dan tanya jawab apa kira-kira yang memang menjadikan jalan bagi kita dalam bentuk komunitas belajar di satuan pendidikan masing-masing. Dan kami juga kepada Pak Bajrin, Binomatun, yang sudah memang memberikan pengarahan, penjelasan kepada satuan pendidikan kita untuk segera membentuk komunitas belajar ya. Pasti itu juga komunitas belajar pasti akan memberikan manfaat yang besar kepada Bapak Ibu guru kita, sehingga implementasi kurikulum Merdeka kita berjalan dengan optimal. Saya kira mungkin demikian beberapa hal dapat saya sampaikan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, ini sampai selesai, jangan separuh jalan sudah tutup. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini 1 Agustus 2023, webinar implementasi kurikulum Merdeka untuk pembentukan komunitas pembelajaran dinyatakan dimulai. Ada pantun nih Pak? Ada sampai pantun saja Pak? Boleh Bu, boleh Bu. Kalau Tuhan pergi ke Blitar, jangan lupa membeli batik. Mari aktifkan komunitas belajar untuk pembelajaran yang lebih baik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis yang telah memberi saran, pengarahan sekaligus membuka kegiatan kita ini. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar dan alhamdulillah semoga Kota Dumai komunitasnya lebih meningkat. Seperti yang sudah kita lakukan, memang komunitas belajar ini sangat penting sekali dalam untuk meningkatkan dan kompetensi terutama pendidik di satuan pendidikan. Karena komunitas belajar ini adalah penting. Secara selanjutnya, untuk lebih kita memahami apa sih penggerak komunitas belajar itu dan komunitas belajar itu seperti apa dan bagaimana nanti pengembangannya ke depan, apa yang perlu dilakukan oleh tim-tim komunitas belajar, juga penggerak komunitas belajar terhadap satuan pendidikan, baik itu di lingkungannya, baik itu satuan pendidikan yang ada di lingkungan di tempat Bapak Ibu petugas. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu Mukadimah, ya, kita akan sambut narasumber dari pusat, yaitu Ibu Dr. Anda Eli Sopiar MPD, ya, yang bertugas di BGP atau BGP Banten, Bu, ya. Yang selama ini kami sama-sama saling diskusi dan kita sudah. Untuk tidak memperpanjang waktu, silakan Ibu Eli untuk pemaparan materi. Waktu untuk pemaparan kita sediakan waktu selama 30 menit. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Eli. Pak Rudi dan Bu Tri, salam kenal. Dan Bapak Ibu guru hebat. Dan mungkin juga ada Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas dari Kota Dumai, baik dari jenjang PAUD, SD, SMP, mungkin saya lihat juga ada dari yang SMA ya, Pak John, saya lihat di sini. Terima kasih Pak Khairuddin atas waktu yang diberikan untuk saya 30 menit ke depan ya. Tadi saya dengar juga sudah disampaikan oleh Bu Kadis yang sangat mensupport ya, mendukung untuk kegiatan atau penggerak komunitas belajar di Kota Dumai ini. Dan sudah lumayan juga yang sudah terdaftar di PMM tadi disampaikan, dari PAUD ada 2 ya, dari SD 3 dan SMP kurang lebih 30-an ya tadi. Izinkan saya share screen Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana Bapak Ibu membangun komunitas belajar ini. Sudah terlihat ya di layar? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, 30 menit ke depan ya kita ini. Dan Bapak Ibu, saya yakin semua ini
sudah memiliki komunitas belajar atau istilahnya kita sering menyampaikannya kombel ya. Untuk di dalam sekolah kita ketahui ada 3 jenis ya. Ada kombel dalam sekolah, ada antar sekolah atau kombel daring yang melalui PMM. Nah, di sini bagaimana membangunnya? Paling tidak kita ketahui dulu apa saja yang harus kita lakukan di dalam kombel dalam sekolah. Mungkin kita spesifiknya yang dalam sekolah dulu ya. Nah, bentar ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya lanjutkan saja ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu melihat di sana ada pertanyaan di slide ini. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kombel ya? Kalau Bapak Ibu bisa masuk ke Mentimeter, silakan masuk saja. Kalau tidak, tapi yakin kalau Bapak Ibu bisa masuk, tolong tuliskan di sana apa yang Bapak Ibu ketahui. Sebenarnya kombel itu apa gitu ya, atau komunitas belajar itu apa? Silakan Bapak Ibu, ada bisa masuk ke sini. Ada yang sudah masuk? Ya. Bapak Ibu bisa masuk ke Mentimeternya? Bisa? Ya. Silakan, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kombel? Yang terlihat di layar apa ya Pak? Masih slide ya? Pak Khairudi? Oke. Nah. Silakan, Bapak Ibu bisa masuk ke Mentimeternya ya. Ya. Bisa. Apa yang tolong dituliskan? Ya. Apa yang diketahui tentang komunitas belajar? Silakan. Ada yang sudah menuliskan, kombel merupakan kelompok belajar, atau saya share screen yang ini. Saya share screen yang untuk ini. Ya, ini ada 2 nih yang sudah menyampaikan. Yang lain bisa masuk? Ya, ada 2 yang sudah menyampaikan. Kombel merupakan kelompok belajar, tempat untuk para pendidik berbagi praktek baik. Ada juga yang mengatakan kelompok guru memiliki semangat dan kepedulian terhadap pendidikan. Ada juga yang menyampaikan sekumpulan orang yang ingin belajar bersama-sama secara terencana dan terus-menerus dengan visi dan misi yang sama. Keren ini ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Wadah, ya ada yang mengatakan wadah. Wadah itu tempat ya, tempat saling berbagi pengalaman, sharing ya, pengalaman belajar tentunya, dan ini sama, tempat belajar bersama, ya, sharing atau tempat berbagi ya. Maaf Bapak Ibu, saya kebetulan mepet, bentar ya. Secara khusus ya, kira-kira kegiatan kombel apa yang biasanya Bapak Ibu ikuti? Bisa ditulis di chat. Nah, sekarang di chat aja. Silakan di chat room. Kegiatannya apa saja yang Bapak Ibu lakukan? Ya, tadi ada yang mengatakan wadah, tempat, sekelompok guru atau PTK ya. Kira-kira apa aja Bapak Ibu yang sudah bentuk kegiatan yang biasa Bapak Ibu ikuti? Saya cek ya di chat room.
Oke, di chatroom ada yang bisa menuliskan kegiatannya apa aja? Yang sudah menuliskan belum ya, Pak Khairuddin? Ada Bu, ini udah. Apa ya? Ada yang IHT. Oh, IHT. Berbagi cerita baik. Oh, berbagi cerita baik. Membahas topik di PMM. Oke, topik PMM, ya. Membahas tentang Lignum. Oh, Lignum, ya. Berbagi praktek baik proses pembelajaran. Oke. Ya, banyak Bu, melakukan webinar. Oke, webinar. Ya. Banyak ya yang sudah diikuti. Banyak. Oke, terima kasih banyak Pak Khairuddin telah bantu membacakan. Itu mungkin kurang lebih sama ya Bapak Ibu, kegiatan kombel yang sudah Bapak Ibu ikuti ya, baik itu mungkin di dalam sekolah maupun di luar antar sekolah. Jadi ada yang IHT, ada webinar, berbagi praktek baik, berbagi cerita baik ya, mungkin berdiskus topik terkait dengan PMM, Lignum dan sebagainya. Kita lanjutkan, kita lebih pahami lagi sebenarnya komunitas belajar itu apa ya. Nah, betul tadi sudah ada yang menyampaikan sekelompok PTK atau sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan ya, atau ada yang mengatakan sekelompok guru ya dan tenaga pendidikan, berarti bisa juga sekelompok kepala sekolah, sekelompok pamong, sekelompok pengawas ya, yang intinya kita garis bawahi belajar bersama dan berkolaborasi. Tidak hanya itu, tapi sustainable, secara berkelanjutan, itu kuncinya. Jadi tidak hanya belajar sekali datang untuk belajar bersama, berkolaborasi, tapi secara berkelanjutan. Nah, tujuannya jelas dan terukur. Jadi Bapak Ibu berkumpul dengan kelompok tersebut, belajar bersama, berkolaborasi, tapi secara berkelanjutan, terus menerus, tujuannya jelas dan terukur, semuanya bertujuan untuk meningkatkan, ini kuncinya, meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga dampaknya pada hasil belajar murid. Oke ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dampak pada hasil belajar murid. Kita sepakati itu ya, komunitas belajar adalah sekelompok guru, kepala sekolah, atau pengawas, atau pamong belajar yang melakukan belajar bersama secara, di sini gambarannya kombel atau semacam professional learning community, itu yang didiskus adalah 3 ide besar dan 5 dimensi dalam komunitas belajar. Jadi dalam komunitas belajar nanti fokusnya kepada 3 ide besar ini dan didukung dengan 5 dimensi yang ada dalam komunitas belajar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa itu 3 ide besarnya? 1, berfokus pada pembelajaran, ya, fokus on learning. Kemudian ada ide yang kedua, ide besarnya ada membudayakan, membiasakan kolaborasi dan ada tanggung jawab kolektif. Sedangkan ide yang ketiga, orientasinya pada hasil. Hasil apa? Tentunya hasil belajar murid. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 ide besar inilah yang akan Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu pastikan ya, berkontribusi betul-betul pada kombel Bapak Ibu sehingga pembelajaran di sekolah khususnya adalah siswa itu berkualitas ya. Ide besar pertama tadi adalah fokus pada pembelajaran sehingga muncul ada 4 pertanyaan yang Bapak Ibu harus perhatikan. Seperti apa fokus pada pembelajaran? 1, Bapak Ibu memikirkan dalam kombel apa yang akan kita harapkan untuk murid pelajari. Jadi kita akan dari pertanyaan ini yang akan membuat topik yang akan dibahas. Kira-kira apa yang akan kita harapkan untuk murid pelajari? 1. Kedua, pertanyaan berikutnya,
bagaimana kita tahu, ya? Bagaimana kita tahu bahwa murid itu sudah belajar yang akan kita angkat tadi, termasuk ada hal yang akan kita angkat dalam diskusi dalam kombel ya. Setelah itu ada lagi pertanyaan, bagaimana respon kita sebagai guru jika ada murid yang tidak belajar? Itu memikirkan untuk murid yang tidak belajar. Tapi kita juga memikirkan bagaimana untuk siswa yang sudah melampaui atau sudah tuntas katakan. Bagaimana kita akan memperkaya materi mereka untuk murid yang sudah kita anggap mahir atau sudah mahir. Ya. Itu 4 pertanyaan kritis di Padata itu berkolaborasi untuk menciptakan pemahaman yang bersama. Jadi semua itu memiliki, tidak ada yang merasa sangat lebih, tidak ada yang merasa kurang. Tapi mereka ciptakan, mereka akan paham bersama-sama. Nah, tergantung dalam arti untuk belajar, ya. Nah, Bapak Ibu harapkan untuk menciptakan lingkungan belajar ramah guru. Jadi tidak hanya ramah siswa ya, tapi ini juga ada ramah guru. Itu ide besar yang kedua. Yang ketiga tadi disampaikan orientasinya pada hasil belajar murid. Nah, Bapak Ibu, di dalam nanti kegiatan kombel Bapak Ibu berorientasi pada hasil belajar, Bapak Ibu melakukan siklus inquiry di komunitas belajar. Itu ada satu rangkaian ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasilnya. Bapak Ibu pertama melakukan refleksi awal. Refleksi awal, kemudian dari hasil refleksi awal, catatan refleksi, Bapak Ibu lakukan perencanaan, rencana dilakukan implementasi atau diterapkan. Setelah diterapkan, Bapak Ibu lakukan evaluasi. Di evaluasi itu kemudian lakukan lagi refleksi awal. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu pada refleksi awal itu menghasilkan satu catatan refleksi yang jadi acuan dalam perencanaan pembelajaran. Dari mana Bapak Ibu mengambil atau asal dari itu refleksi awal? Bapak Ibu bisa mengambil dari hasil raport pendidikan di sekolah. Itu satu. Bisa juga dari hasil asesmen murid ya, dari semester sebelumnya atau tahun sebelumnya, itu bisa akan dijadikan bahan untuk direfleksi awal. Kemudian dari hasil catatan tersebut Bapak Ibu sepakati bersama, kemudian Bapak Ibu lakukan perencanaan di dalam perencanaan pembelajaran. Ini pun dapat dimanfaatkan untuk yang lain ya. Misalnya Bapak Ibu ini contoh ya, bisa saya berikan contoh. Misalnya Bapak Ibu melihat ya dari rapot pendidikan ini literasinya kita jatuh ya, maksudnya rendah dari rapot pendidikan. Ini kita sepertinya perlu dari literasi yang perlu kita tingkatkan. Nah, kita lihat di dalam perencanaan pembelajaran. Kira-kira di perencanaan pembelajaran aspek literasi ini masuknya muncul nggak di dalam perencanaan? Itu dibuatnya bersama perencanaan tersebut. Kemudian diimplementasikan bisa oleh satu guru model di kelas atau guru yang lain juga bisa melakukan, tapi ada yang mengamati. Nah, guru yang tidak melakukan, misalnya jamnya kosong, itu bisa ikut di dalam kelas itu sebagai observer untuk mengamati proses implementasi dari rencana pembelajaran yang telah dibuat sepakati bersama. Kemudian si guru tersebut juga bisa melakukan assessment formatifnya. Setelah dilakukan implementasi, kemudian dievaluasi bersama juga ya. Dievaluasi mana yang perlu ditingkatkan, mana yang sudah baik ya. Itu Bapak Ibu jadi catatan, kemudian jadi refleksi awal, begitu seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengangkat juga, pastikan pokok bahasan Bapak Ibu bisa ambil dari 4 pertanyaan kritis yang di fokus pembelajaran. Yang pertama tadi apa? Apa yang akan kita harapkan untuk siswa pelajari? Yang kedua, bagaimana kita tahu dia belajar ya?
kemudian bagaimana jika ada yang siswa tidak belajar, kemudian bagaimana mengatasi atau pemberian materi untuk siswa yang sudah melampauinya. Itu tidak harus empat-empatnya, bisa salah satu jadi topik bahasan diawali di refleksi awal. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah kita ini kalau itu misalnya ada aktivitas, misalnya Bapak Ibu bisa bersimulasi, misalnya ya, dengan kelompok refleksi kah, ini misalnya, tapi ini waktunya kita tidak ada ya. Itu kalau kita, maaf, kita bertatap muka, kita bisa simulasi ya. Kita lanjutkan, misalnya Bapak Ibu, maaf ya, misalnya Bapak Ibu berkelompok tadi, dibuat kelompok refleksi mana, kelompok perencanaan mana, kelompok implementasi. Bapak Ibu berdiskusi atau tidak, Bapak Ibu sepakati dulu nilai apa yang akan diangkat di Kombel dalam sekolah Bapak Ibu. Apakah nilai keterbukaan, nilai kebersamaan, misalnya ya, nilai tanggung jawab, itu disepakati. Kemudian Bapak Ibu tentukan visi apa. Nah, itu menjadi panduan Bapak Ibu setiap kegiatan Kombel. Setelah itu Bapak Ibu juga sepakati ada pembelajaran kolektif dan penerapannya. Pembelajaran kolektif di sini tadi sepakat Kombel itu adalah belajar bersama. Jadi belajar kolektif, apa yang dimiliki, dipahami, dan itu bisa diterapkan, bisa saling memberikan umpan balik. Termasuk berbagi praktek baik di sini, Bapak Ibu yang berbagi praktek baik, ada yang merasa sudah berhasil, bisa disampaikan, mungkin juga bisa dapat masukannya juga, bisa merefleksikan diri, oh berbagi praktek baik ini, ada hal yang saya sudah baik di poin-poin ini, menurut saya ada juga yang perlu ditingkatkan, misalnya seperti itu. Di dalam pembelajaran kolektif ini juga Bapak Ibu bisa masuk ke kelas guru yang lain untuk mengamatinya. Dan ada yang terakhir, dimensi kelima, adalah kondisi yang mendukung. Yang mendukung ini baik hubungan dan struktur. Kalau hubungan, ini betul-betul Bapak Ibu merasa saling mensupport, tidak ada yang merasa dia lebih sekali, sangat lebih, dan ini merasa kurang. Jadi tadi saya tekankan, ciptakan lingkungan belajar ramah guru. Itu yang mensupport hubungan. Jadi tidak ada yang merasa minder, juga tidak ada yang merasa lebih, karena Bapak Ibu tujuannya belajar bersama secara kolaborasi, berkesinambungan. Kalau dukungan struktur, tentunya sekolah mensupport seperti alat komunikasi, mungkin ada internet, teknologi, hal-hal yang mungkin ada satu tempat yang memang disiapkan, termasuk juga waktu ya, struktur program yang disiapkan, mungkin ditentukan ada waktu tertentu untuk belajar bersama, mungkin disepakati 1 jam setiap hari, 1 jam terakhir. Jadi Bapak Ibu yang diminta belajar tidak hanya gurunya saja, tapi maaf tidak muridnya saja, tapi gurunya juga. Setiap hari 1 jam, maaf 1 jam saja. Itu untuk Bapak Ibu untuk belajar bersama. Ini yang perlu Bapak Ibu lakukan. 1, fokus utama, topik yang didiskusikan hanya seputar pembelajaran murid. Ya, pembelajaran murid. Jadi betul-betul fokus. Jadi Kombel Bapak Ibu tidak bicara yang lain, semuanya seputar pembelajaran murid. Ya, kedua, manfaatkan data hasil belajar murid. Jadi semua kita bicara database. Jadi bukan opini, ya, bukan asumsi yang diangkat untuk di Bapak Ibu diskusikan, tapi semuanya database. Yaitu tadi database bisa dari rapor pendidikan ataukah dari hasil assessment dari semester sebelumnya. Tentunya hindari opini kolektif dalam menilai murid. Ibu, kalau kita ingin ada change ya, ada perubahan, proses memulainya bagaimana? Bisa ditulis di chat room. Oke.
proses memulai terjadi perubahan itu apa ya Bapak Ibu? Ada yang ditulis di chat room, Pak? Minta tolong Bapak Ibu. Ya. Ada Pak Khairuddin? Belum ada, Bu. Masih belum memikir ada. mungkin ini, Bu. Ya, jangan lama-lama ya mikirnya. Soalnya mungkin memikirkan siklusnya gimana gitu. Ya, bagaimana Ini ada, Bu, proses? ada, Bu. Saya bacakan. Bagaimana? Mengidentifikasi masalah. Oke, mengidentifikasi masalah. Kemudian? Merencanakan, melakukan dan evaluasi. Oke, kita ambil itu aja dulu ya. Mengidentifikasi masalah dulu, melakukan perencanaan, melaksanakan dan evaluasi. Oke. Kira-kira apa kaitannya? Ada tim kecil dengan proses perubahan. Tadi misalnya, proses mulainya identifikasi dulu ya masalahnya, perencanaan dilakukan dengan evaluasi. Nah, kaitannya dengan tim kecil itu apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Bisa ditulis di chat room sebentar. Ini ada, Bu. Ada yang dijawab membuat persiapan. Yang tadi sama aja. Kaitannya tim kecil dengan proses perubahan itu, mulai perubahan. Ada nggak? Oke. Masih kita lanjutkan. Nah, jawabannya Bapak tulisnya, Bu. Ada? Membuat tim kecil sebagai kepanitiaan katanya. Oke, ya betul. Jadi tim kecil itu dibentuk oleh kepala sekolah. Makasih Pak Khairuddin. Itu sebagai langkah awal membangun Kombel. Jadi langkah awal mungkin Bapak Ibu yang belum ada tim kecil di sekolah, maka Bapak Ibu kepala sekolah membentuk, ya wajib membentuk. Tapi hati-hati kondisinya begini Bapak Ibu. Jika sekolah itu PAUD, misalnya gurunya hanya sedikit, nggak perlu tim kecil ya. Kalau gurunya 2, kepala sekolahnya 1 kan bertiga. Mau tim kecil bagaimana? Orang sekolahnya udah kecil gitu ya. Ya itu sudah ya tim kecil ya dengan kelompok kombelnya ya. Nggak perlu. Tapi kita buat tim kecil jika memang sumber dayanya banyak ya, lebih dari 20 dan sebagainya, mungkin SMP atau SMA. SD kalau kira-kira SD-nya besar, gurunya ada 15 ya mungkin perlu juga ya tim kecil. Itu langkah awal Bapak Ibu. Nah, siapa tim kecil tersebut? Kepala sekolah memilih guru dan tenaga pendidikan yang dinilai oleh beliau memiliki kualitas sebagai pemimpin, ya, dan memiliki pengaruh kuat yang positif tentunya ya sebagai anggota dari tim kecil tersebut. Ya, oke ya. Jadi siapa tim kecil itu? Tentunya dipilih oleh kepala sekolah yang ada kualitas sebagai pemimpin. Semuanya punya jiwa kepemimpinan, tapi dalam arti untuk Kombel ini kan nggak mungkin semuanya karena gurunya banyak, betul tim kecil yang mewakili ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perannya bagaimana? Perannya Bapak Ibu dalam tahap persiapan. Kepala sekolah tadi membentuk tim kecil. Nah, kepala sekolah memberi dulu penguatan pentingnya Kombel pada tim kecil ini dulu. Disampaikan biar sama nih persepsinya. Kemudian tim kecil ini juga yang menganalisis dulu kondisi murid, kebutuhan, pembagian kelompok belajar. Mungkin sekolah ini besar ya. Maka ini gimana ini? Sekolahnya ada gurunya sampai 20 ya. SD ya. Maka kita bentuk dulu pembagian kelompoknya, Kombelnya. Apakah Kombel untuk guru kelas rendah, guru kelas 1, 2, 3, atau guru kelas 4, 5, 6. Atau berdasarkan fase. Jadi kelompok belajar fase A, fase B, fase C, itu boleh. Nah, itu ditentukan oleh si tim kecil. Kemudian lanjutnya ada inisiasi Kombel tersebut. Nah, tim kecil inilah yang sebagai fasilitatornya. Setiap pertemuan Kombel, si fasilitatornya itu adalah si tim kecil ini, ya. Kemudian dia yang memberikan, melit ya,
kesepakatan nilai dan komitmen bersama. Kemudian mereka bagi kelompok yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian tim kecil ini role model ya, teladan. Nilai-nilainya disepakati dulu. Kalau tanggung jawab, tim kecilnya harus tanggung jawab dulu. Kalau dia keterbukaan, berarti tim kecilnya harus memberi kesempatan bisa terima masukan dari anggota atau dia bisa memberi masukan ke anggota lainnya. Tim kecil ini juga yang fasilitator menentukan pertemuan rutin. Jadi usahakan Kombel itu bukan sebulan sekali, ya. Kalau bisa tiap hari karena dia belajar, ya, belajar bersama, dan dia juga yang menganalisis tantangan dan sebagainya, ya. Dan dia yang memudahkan bagaimana memberikan rekomendasi solusi untuk tantangan. Nah, penguatan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dalam konteks misalnya ya, dalam konteks peningkatan kemampuan literasi anak-anak di sekolah, Bapak Ibu merasa apa saja yang sudah baik atau praktek baik yang sudah berjalan terkait dengan literasi. Misalnya ada yang mengatakan, oh kami sudah melakukan pembiasaan membaca 10 menit sebelum mulai. Atau kami sudah membuat pojok sudut baca di sekolah. Nah kemudian Bapak Ibu refleksi kembali tantangannya apa saja. Jadi jangan hanya mikir berhasil ya, tapi Bapak Ibu merefleksikan apa ya tantangan selama ini. Nah kemudian Bapak Ibu cari solusinya lagi dan menghadapi tantangan yang terjadi pada saat Bapak Ibu sudah lakukan tersebut. Diskusikan misalnya ya, ada diskusi kelompok dengan yang topik tadi. Kemudian setelah diskusi Bapak Ibu merefleksikan gimana proses diskusi tadi ya, bisa membantu nggak untuk menjadikan solusi tantangan. Jadi proses diskusi ini merupakan misalnya simulasi Bapak Ibu yang sederhana terjadi pada komunitas belajar. Jadi semuanya aktif di dalam Kombel. Jadi satu, Bapak Ibu, Kombel dalam sekolah mengubah budaya kerja yang tadinya sendiri-sendiri menjadi budaya belajar yang kolaboratif ya. Sehingga kualitas pembelajaran sekolah Bapak Ibu pasti dapat merata. Jadi nggak ada yang guru atau siswa yang terlalu tinggi, tapi ada yang terlalu rendah. Sebenarnya yang kedua, Bapak Ibu, meringankan kerja guru. Dia mengerjakan tidak sendiri. Kok belum selesai? Karena dia sendiri. Maka dia akan mengerjakan bersama-sama. Karena gurunya bisa membantu, memberikan ide, ya, saling menguatkan antara guru satu dengan yang lain. Satu, Bapak Ibu perlu sepakati nilai dan komitmen, ya. Misalnya jika dikaitkan dengan kolaborasi, apa pentingnya menyepakati nilai komitmen bersama? Pasti, karena nilai dan komitmen itu bersama itu adalah fondasi Bapak Ibu untuk berkolaborasi ya, dan jadi tempat yang aman dan ramah. Tentunya lingkungan belajar ramah guru. Selanjutnya saya lanjutkan saja ini. Nah, misalnya Bapak Ibu ada menyatakan keterbukaan, maka nilainya setiap anggota komunitas belajar dapat menyampaikan pendapat secara asertif dan menghargai keberagaman pendapat. Itu diperlukan. Itu disepakati nilainya. Nah, analisis pembagian tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu membagi kelompok si tim kecil tersebut bisa dari relevansi antar guru, misalnya tadi apakah berdasarkan dari guru kelasnya, fase atau mapelnya, silakan. Karena mereka akan berkolaborasi, saling berbelajar, membuat perencanaan pembelajaran materi yang bisa digunakan untuk bersama. Tentunya jangan lupa dievaluasi kembali, direfleksi kembali ya. Nah ini tadi fleksibel sesuai dengan kondisi di sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu, tepat mungkin juga kurang lebih, maaf kalau telat sedikit Pak Khairuddin dari 30 menit. Terima kasih, bisa dilanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli yang telah memberikan pemaparan, pencerahan kepada kombel-kombel yang ada di link Zoom ini, dan khususnya Kota Dumai. Banyak kita lihat nih link Zoom-nya banyak yang ikut, ya tidak dari Dumai saja,
tetapi juga dari luar Riau pun terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah ikut bergabung di dalam link Zoom ini. Semoga ini menjadikan pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, dari hasil yang dipaparkan oleh narasumber kita Bu Edi, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah tiga ide besar itu. Nih ya Bu Eli ya, 3 ide besar. Ini yang jadi pokok pembahasan kita. 3 ide besar di dalam komunitas belajar. Ini perlu dikembangkan oleh Bapak Ibu. Dan satu lagi saya tangkap tadi ini ada 5 dimensi komunitas belajar. Inilah yang menjadi panduan kita di dalam pengembangan untuk komunitas belajar. Apalagi Bapak dan Ibu selaku fasilitator, selaku penggerak komunitas bisa mengimbaskan kepada komunitas-komunitas belajar atau satuan-satuan pendidikan yang ada di lingkungan kita bahwa komunitas belajar itu perlu untuk meningkatkan kompetensi PTK. Nah, ini pendidik dan tenaga kependidikan. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Rudi Fajri Amin untuk bisa memaparkan kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rudi Fajri Amin ini sebagai penggerak komunitas yang pada saat ini berasal dari Kota Dumai, dan semoga ini menjadikan gambaran kita ke depan. Dan Bapak Ibu, kalau jika ada yang ingin bertanya, nanti kita siapkan waktunya, sesi bertanya ada. Tuh saat ini kita dengarkan dulu paparan dari Pak Fajri Amin tentang bagaimana pengembangan komunitas itu selaku penggerak komunitas mengimbaskan kepada satuan pendidikan yang ada di lingkungannya. Kepada Pak Rudi Fajri Amin, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada host Bapak Hairudin. Yang saya hormati Ibu Eli, Pak John, dan juga Bapak Ibu dari Disdikbud Kota Dumai. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu, karena keterbatasan alat saya tidak bisa memajang virtual background. Boleh saya izin Pak bagi layar? Oke Bapak Ibu, izinkanlah saya membuka kegiatan ini dengan pantun ya. Oke. Ada anak menjala ikan di jala sambil berlayar. Selamat bergabung Bapak Ibu saya ucapkan di acara peningkatan komunitas belajar. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkanlah saya Rudi Fajri Amin. Kami alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari BGP Provinsi Riau untuk membantu dalam kegiatan pengimbasan komunitas belajar Kota Dumai sebagai penggerak komunitas belajar. Untuk kesempatan presentasi kali ini, boleh saya minta tolong partisipasi Bapak Ibu semua. Kita boleh bermain game sejenak. Apabila Bapak Ibu online-nya dengan laptop, mungkin handphonenya tidak dipakai, atau bisa menggunakan laptop juga. Mari kita sama-sama membuka browser Chrome ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Kita buka browser Chrome. Lalu kita ketikkan alamat classpoint.app. Kita apa-apa Bapak Ibu ya, agak main sebentar. Mudah-mudahan tidak membosankan. Jadi pada smartphone Bapak Ibu semua, kita buka browser Chrome, lalu kita ketikkan alamat classpoint.app. Nah, sudah masuk Bapak Ibu?
Iya, sudah masuk. Kalau sudah masuk, kami minta tolong masukkan kode. Ya, ada kode di sebelah kanan atas presentasi kami, yaitu kodenya 66260. 66260. Dan nanti akan diminta memasukkan nama Bapak Ibu semuanya. Ya, nggak apa-apa. Boleh dimasukkan nama panggilan saja. Oke, sudah satu yang bergabung. Terima kasih. 2 yang bergabung. 3, 4, 6, 7. Oke, Bapak Ibu, kita ulangi lagi. Alamatnya classpoint.app. Lalu kodenya 66260. Alhamdulillah sudah 14 orang, 15 orang yang masuk. Kalau sudah 30 kita main ya Bapak Ibu ya. Nah, ada 20, 21. Iya. Di pojok kanan atas saya itu ada indikator jumlah peserta yang berhasil masuk ke dalam presentasi kita pada pagi hari ini. Oke lah, kita sudah bisa main ya Bapak Ibu ya. Sudah. Kita mulai aja slide berikutnya. Nah, jadi sekarang saya mau nanya seperti ini. Kita bikin polling ya Bapak Ibu ya, jajak pendapat. Apakah komunitas Bapak Ibu telah melakukan kegiatan secara rutin? Nah, jadi ini ada jawabannya, pilihan jawabannya. Saya minta 2 saja ya. Iya, benar atau salah. Nah, jadi saya minta tolong Bapak Ibu pilih dengan cara menjawab pada smartphone-nya tadi. Kita mulai Bapak Ibu ya. Kita pilih. Pertanyaannya tadi, apakah Bapak Ibu udah sering atau rutin melaksanakan kegiatan komunitas belajar? Oh ya, ini. Oh iya, ada yang ya makin banyak ya yang belum rutin ya. Gak apa-apa Bapak Ibu, namanya nggak kelihatan kok. Ya. Kalau mau dilihat namanya pun nggak apa-apa. Ya, ini yang respon ya. Alhamdulillah. Oh, makin menurun ini. Oh, makin naik ya. Oke, terima kasih. Kita berhenti dulu. Nah, ternyata yang sudah melaksanakannya pada pagi hari ini sudah rutin melakukannya itu 28 responden. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah udah rutin. Terima kasih. Itu tadi. Kita lanjut kepada pertanyaan berikut boleh Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi kan ada 12 teman-teman kita yang belum melaksanakan secara rutin. Dan kemudian saya yakin yang sudah melaksanakan secara rutin juga pasti punya kendala. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan kendala dalam membangun komunitas belajar. Nanti saya hidupkan kuisnya. Bapak Ibu tolong ketikkan ya. Ketikkan dalam bentuk kalimat apa sih kendala Bapak Ibu dalam membangun komunitas belajar. Kita mulai Bapak Ibu ya. Oh ya, tidak ada kendala, mantap, Masya Allah. Waktu, keterbatasan waktu. Kita tunggu Bapak Ibu ya. Tapi saya salut, ada responden yang menyebutkan tidak ada kendala. Masya Allah, nanti mungkin bisa berbagi Bapak Ibu ya. Masya Allah sekali. Sudah 19 orang yang menjawab. Ya, kita ada 44 orang ya Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa. Kita tutup ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti. Nah, ternyata Bapak Ibu kebanyakan menjawab adanya keterbatasan dalam waktu. Ya, waktu belum memadai, waktu yang digunakan tidak ada, keterbatasan waktu, menentukan waktu yang tepat. Itu yang paling banyak. Kemudian adanya kendala dalam IT, jaringan waktu yang berkurang. Kemudian ya, keterbatasan kuota. Ya, subhanallah ya Bapak Ibu ya. Banyak kendala yang kita hadapi di sini. Lemahnya IT guru. Ya, mungkin nanti kita bisa sama-sama berbagi bagaimana caranya untuk melakukan
antisipasi atau solusi dari apa yang kita hadapi saat ini. Ya, karena sesuai dengan judul tema kita berupaya untuk melakukan praktik baik, bagaimana komunitas belajar tadi adalah sebagai solusi dalam melakukan pemecahan masalah dari kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan tepuk tangan semuanya ya untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dalam polling dan kuis pada pagi hari ini. Nah, jadi seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Eli tadi di awal, ternyata ada ide-ide besar yang harus kita laksanakan demi tercapainya dan berjalannya komunitas belajar di satuan pendidikan kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya mohon izin, saya mencontohkan sekolah saya, SMPN 4 Dumai, komunitas belajar SMPN 4 Dumai, di mana kami juga turut melaksanakan ide-ide besar, salah satu di antaranya yaitu fokus pada pembelajaran, kolaborasi dan tanggung jawab, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, di sini saya pilih gambarnya adalah pohon ya. Pohon ini menyimbolkan pengetahuan, ya, pengetahuan. Tapi yang pengetahuan ini dihubungkan dengan cabang-cabang, sehingga ini menyimbolkan bahwa tidak ada suatu manfaatnya apabila pengetahuan itu hanya dipegang oleh sendiri atau satu orang. Oleh karena itu sebaiknya kita saling berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, kemudian bagaimana cabang-cabang ini berkembang menjadi dedaunan yang memayungi anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita tadi menjadi anak-anak yang berguna dan menjadi generasi yang mampu bersaing di revolusi industri. Oleh karena itu saya berupaya menggambarkan seperti ini. Bagaimanapun juga kegiatan komunitas kita, ujung-ujungnya hasilnya adalah murid kita. Bagaimana kita meningkatkan kompetensi guru, bagaimana caranya supaya kita memecahkan permasalahan di sekolah. Tentu pada akhirnya kita berupaya agar hasil tersebut bermanfaat bagi anak-anak kita, murid kita. Oke, kami izinkan Bapak Ibu ya. Kita fokus pada pembelajaran ini ide pertama. Nah, jadi SMPN 4 Dumai itu dalam kesempatannya di komunitas belajar ini, kami melakukan berbagai praktik baik. Nah, karena kami banyak menemukan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kegiatan belajar kami, tetapi kami tidak menyimpannya sendirian. Ya, kami berusaha berdiskusi, ini bagaimana caranya ya Bapak Ibu ya, ini bagaimana baiknya ya supaya bagus. Nah, jadi dengan adanya ide-ide baru, berkumpul bersama teman-teman, maka itu akan terkumpul bagaimana caranya ya, solusi untuk menyegarkan dan melakukan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pembelajaran. Di antaranya kami berdiskusi mengenai topik bagaimana sih metode belajar yang mengasihkan itu. Nah, jadi jangan kita hanya terpaku dalam modul-modul saja, perencanaan belajar saja, kondisi yang bagaimana sih sebenarnya anak itu senang mau belajar bersama kita. Nah, jadi kita terbuka Bapak Ibu, membuka diri terhadap ke metode atau ide ya dari guru-guru lain, sehingga kita mampu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita mempelajari tentang aplikasi belajar terkini. Yang ketiga, kita melakukan diseminasi pelatihan kita. Nah, aplikasi belajar kita tadi mungkin terkait dengan adanya tadi kekurangan kita dalam melakukan pembangunan atau pengaktifan komunitas belajar. Nah, kita itu sebaiknya dapat berkolaborasi mungkin dengan cara mengundang teman-teman yang bisa lebih paham mengenai IT tadi, atau kita lihat dari organisasi kita sendiri, dari komunitas kita sendiri ya Bapak Ibu ya, siapa yang kira-kira memahami masalah IT. Bisa kita ajak duduk bersama-sama menjadi narasumber, sehingga nanti dari kita untuk kita kegiatan itu terjadi. Kemudian ini adalah kegiatan komunitas belajar yang telah dilaksanakan di SMP 4 Kota Dumai. Kami melakukan berbagai praktik baik melalui webinar bersama aplikasi WordWall dan kuisis mode kertas. Di sini kami bersama-sama dengan tim kecil yang telah dibentuk oleh kepala sekolah berupaya melakukan kegiatan webinar secara online tentunya dan juga kegiatan secara luring. Nah, bukan berarti kegiatan webinar itu
wajib ya dalam kegiatan komunitas belajar, namun kita juga berupaya melakukan kegiatan secara luring dalam waktu yang konsisten setiap bulan, setiap minggunya. Nah, jadi Bapak Ibu, memang kalau tadi ada kegiatan, ada kendala dalam IT, nanti untuk melaksanakan kegiatan webinarnya, kita bisa bersama-sama berdiskusi, mendatangkan teman-teman, atau memberikan tutorial kepada Bapak Ibu semua bagaimana cara melaksanakan kegiatan webinar, tentunya dengan kegiatan yang sudah pernah kita laksanakan sebelumnya. Nah, jadi ini kita kembali lagi ke pohon tadi. Nah, ya. Ide yang kedua itu adalah kolaborasi dan tanggung jawab. Nah, jadi tidak ada yang bisa bekerja sendiri Bapak Ibu. Seperti yang telah diterangkan oleh Ibu Eli tadi, sehebat apapun seorang guru, tidak dapat bekerja tanpa adanya bantuan teman-teman yang lain. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Nah, jadi setidaknya kita dapat bersama-sama saling bekerja menutupi kelemahan tersebut. Apalagi, komunitas belajar itu dapat bergerak dan hidup melalui kolaborasi anggotanya, terutama dengan pengelolaan asset-based thinking. Ya, maksudnya kita berpikir dengan berdasarkan aset yang kita punya. Ya, jadi ketika kita dihadapkan dengan bagaimana sih caranya untuk membangun komunitas belajar, oh saya nggak punya waktu, kami tidak punya teman yang jago IT, kami tidak bisa Pak, kami tidak punya ruang. Nah, jadi jangan berpikir tentang seperti itu dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yakinlah, tiap dari diri kita memiliki kekuatan, kita memiliki aset. Nah, ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan praktik baik, siapakah asetnya? Siapakah narasumbernya? Coba kita berkaca dari diri kita sendiri, dari organisasi kita sendiri. Pasti ada teman yang kita anggap bisa, yang kita kenal, yang kita anggap mampu menyampaikannya kepada kita semua. Apa salahnya kita ajak teman kita tersebut untuk menjadi narasumber dari kita untuk kita? Apabila Bapak Ibu merasa bahwa mungkin kita sama-sama belum paham, mari kita undang narasumber dari PMM. Ya, perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, di aplikasi PMM telah terdaftar narasumber berbagai praktik baik IKM yang dapat kita panggil untuk mengimbas atau memberikan ilmunya pada komunitas belajar kita. Nah, cukup mudah Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu khawatir memiliki kekurangan sumber daya manusia ya. Oke, kita lanjut. Kolaborasinya itu dalam kegiatan kami ada 3. Pertama, kolaborasi dengan rekan sejawat, berkolaborasi dengan komunitas belajar lainnya, dan berkolaborasi dengan dinas pendidikan. Berkolaborasi dengan rekan sejawat, di sini kami berupaya bekerjasama dengan teman-teman di satuan pendidikan kami. Kita itu saling berbagi tugas, saling menutupi kelemahan. Jadi tidak serta-merta ingin tampil semua. Karena kalau Bapak Ibu ingin tampil semua, siapa yang akan menyokong dari belakang? Nah, jadi dalam beberapa kesempatan tertentu, kami berupaya menjadi fasilitator bagaimana caranya terwujud sebuah kegiatan webinar tadi, sehingga teman-teman kami dapat mengambil kesempatan perannya sebagai pembicara, sebagai narasumber, sehingga kita saling menutupi kelemahan masing-masing. Ya, karena bersatu kita teguh ya, bercerai kita runtuh Bapak Ibu ya. Nah, tidak perlu kita menjadi hebat untuk berbagi, menyebarkan kebaikan. Nah, jadi kadang-kadang kita merasa diri kita seperti ini, oh sepertinya saya kurang pandai ya, saya kurang bisa ya untuk menyampaikan materi ini. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Karena apapun yang kebaikan Bapak Ibu sebarkan, insya Allah akan dapat kita tuai di kemudian hari nanti. Nah, berikutnya adalah kolaborasi dengan komunitas lainnya. Jadi Bapak Ibu ya, pada revolusi industri 4.0 ini, negara-negara maju itu baru mengetahui bahwa kolaborasi itu adalah cara bekerja pada masa kini. Padahal Indonesia itu sudah lebih dahulu mengenal gotong royong. Nah, jadi prinsip kolaborasi dan gotong royong itu memang sangat cocok untuk kita laksanakan pada revolusi industri 4.0 ini. Nah, jadi di sini
kami juga berkolaborasi dari komunitas belajar kami bersama-sama dengan komunitas belajar dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah kemarin telah melaksanakan webinar berantai bersama komunitas belajar di PMM yang kemarin itu selama 5 hari. Alhamdulillah di sini kami semua belajar bagaimana caranya saling mengisi kekurangan dan menampilkan kelebihan-kelebihan yang ada sehingga tercapailah tujuan dalam penyebaran berbagai praktik baik dan memajukan implementasi kurikulum merdeka. Nah, lalu ini adalah kolaborasi kami dengan komunitas lain juga dalam bentuk pengimbasan. Ini kami sudah berhasil mengimbas ke SMP Negeri 2 Dumai, SDN 025 Teluk Binjai, SMPN 14 Dumai, SMPN 17 Dumai, dan TK Alfa Duta di antaranya. Alhamdulillah mereka sudah aktif, bahkan sudah banyak yang melaksanakan kegiatan secara luring, dan juga ada yang sudah melaksanakan kegiatan webinar luring sampai 3 atau 4 kali. Webinar ya, secara daring sebanyak 3 atau 4 kali. Alhamdulillah di sini betul-betul kami mengapresiasi betapa tingginya pengabdian dan juga dedikasi Bapak Ibu semua di sini. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu, kita semua tidak dapat bekerja sama secara baik apabila tidak ada dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Dumai. Oleh karena itu, setelah kami mendapatkan penyamaan persepsi di Pekanbaru kemarin oleh BGP, kami berinisiatif untuk bertemu dengan Ibu Kepala Dinas kami. Kemudian kami berupaya menjelaskan bagaimana caranya Bu kita melaksanakan supaya kegiatan komunitas belajar ini mampu aktif di Kota Dumai. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, beliau bersama jajarannya termasuk Bapak Sekretaris, kemudian Bapak Ibu Kabid dan Kasih juga menyambut dengan baik. Nah, di situ kami mendapat kesempatan sampai-sampai saya merasa terharu ya Bapak Ibu ya, apalagi saya hanya seorang guru SMP. Kami itu melalui prakarsa beliau mendapatkan kesempatan untuk mengimbaskan materi komunitas belajar di depan 70 lebih orang kepala sekolah TK PAUD, SD, dan SMP di Hotel de Zuri Dumai. Jadi ini saya betul-betul terharu ya Bapak Ibu ya atas prakarsa yang diberikan oleh Ibu Kepala Dinas kami, betapa memperhatikannya dalam kegiatan pendidikan di Kota Dumai ini. Karena kalau tidak ada kegiatan seperti ini, maka proses pengimbasan tadi bisa berjalan sangat lama. Nah, jadi alhamdulillah ya, saya hanya seorang guru, namun dapat kesempatan berbicara di depan kepala-kepala sekolah yang sangat saya hormati dan saya hargai. Jadi Bapak Ibu, sangat penting bagi kita untuk bekerja sama dan berkolaborasi, karena saya ingat ada pepatah dari seseorang, saya lupa namanya. Jadi bunyinya seperti ini, kalau kita ingin berjalan cepat, ya kita jalan sendiri. Tetapi kalau kita ingin jalan jauh, ya kita jalan bersama-sama. Nah, jadi kalau misalnya kita jalan cepat, Bapak Ibu, kita capai tujuan. Tapi tujuan kita nggak akan sejauh kalau kita nggak bekerja sama. Jadi ketika bekerja sama dengan komunitas lain, bekerja sama dengan dinas pendidikan, alhamdulillah tercapailah pengimbasan-pengimbasan tadi ke beberapa sekolah yang ada di Kota Dumai. Saya ucapkan terima kasih yang sangat besar, terutama kepada BGP dan Disdikbud Kota Dumai atas prakarsanya dalam kegiatan pengimbasan ini. Kemudian terakhirnya, semua ini kan kita lakukan semuanya demi hasil pembelajaran kepada murid. Oleh karena itu, diharapkan segala apa yang kita laksanakan pada komunitas belajar ini mampu membawa dampak kegiatan belajar yang berkualitas kepada murid. Apapun yang kita lakukan sebagai seorang guru hendaknya bermanfaat bagi murid kita Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah pemaparan dari kami pada sampai saat ini yang terdaftar di PMM di Kota Dumai itu komunitas belajarnya di tingkat TK PAUD ada 2, di SD ada 73, sedangkan di SMP ada 34. Kalau SMA kami masih dalam proses menjejakan, karena itu tapi nanti dulu kita bahasnya, karena nanti insya Allah ada kesempatan lain. Nah, jadi kita kembali ke menu kita ini di gambar pohon yang memayungi anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu semua, kami di sini menyampaikan praktik baik
Bukan berarti kami merasa lebih atau kami merasa menggurui Bapak Ibu semua. Kita sama-sama guru, sama-sama pendidik, sama-sama ingin berbagi dan mencapai kemajuan bagi pendidikan di Republik Indonesia. Demikian Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih kepada BGP Riau atas kesempatannya dan juga kepada Disdikbud Kota Dumai. Kami kembalikan acaranya kepada MC kita, Bapak Khairuddin. Terima kasih Pak Rudi. Alhamdulillah yang sudah parkar ya kegiatan pengimbasan, kegiatan bagaimana komunitas belajar itu berkembang dan bagaimana komunitas belajar itu wajib kita lakukan di dalam satuan pendidikan. Inilah pengalaman dan alhamdulillah dari Dinas Pendidikan Kota Dumai sangat mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kadis tadi. Maju terus berkembang dan lakukan pengimbasan kita bersama. Semoga niat baik dari Pak Rudi bisa memberikan pengembangan komunitas belajar di Kota Dumai. Berilah kalau kegiatan itu adalah merupakan peningkatan kompetensi daripada kita selaku pendidik. Terima kasih Pak Rudi yang telah memaparkan dan pengalaman dalam pengimbasan karena tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana ilmu itu kalau kita simpan sendiri aja dia tidak berkah. Jadi ilmu itu kita kembangkan, kita bagi kepada orang yang membutuhkan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati peserta webinar pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya fasilitator kita yaitu Ibu Tri Rohmatun SPD yang pada pagi hari ini sudah siap nampaknya ya. Dan cerah nampaknya Bu, dengan senyumnya yang begitu supaya nanti teman-teman kita ini yang teringat dengan Bu Tri ini dari Kota Dumai. Baik, untuk lebih memperjelasnya nanti ya Bu Tri sendiri memaparkan dan memperkenalkan diri. Semoga nanti pengimbasan yang dilakukan itu menjadikan konsep bersama. Waktu dan tempat kami persilakan Bu Tri, waktu kita 30 menit. Silakan Bu. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Khairuddin selaku moderator kegiatan pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Eli Sofiar selaku fasilitator pusat, Pak John mewakili BGP, dan kemudian Bapak Ibu yang berada di lingkungan Disdikbud Kota Dumai beserta rekan-rekan para peserta webinar pada pagi hari ini. Ya, di sini perkenalkan nama saya Tri Rohmatun, SPDSD, merupakan penggerak komunitas yang saat ini bertugas di SDN 021 Tanjung Palas. Baiklah, izin Bapak Ibu saya akan screen share. Jelas gambarnya Bapak Ibu? Jelas Bu. Oke, jelas. Baiklah, di sini saya akan kita saling sharing juga yang mengenai komunitas belajar sekolah kita masing-masing. Di sini saya akan berbagi ilmu yaitu mengenai komunitas belajar ya. Mungkin tadi di awal sudah disampaikan oleh Bu Eli, sudah dengan Pak Rudi Fajrin. Saya mungkin menambahkan beberapa hal yang seperti disampaikan oleh Bu Eli tadi, apa itu komunitas belajar ya.
Nah, di sini saya ulangi, komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan PKK yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur. Ya, jadi di dalam kombel itu sama-sama belajar, saling berkolaborasi. Nah, itu kita harus lakukan secara rutin berbanyak supaya apa? Supaya apa yang kita inginkan ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu bisa benar-benar berdampak pada hasil belajar murid. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kegiatan kombel di sekolah kita, intinya itu kita ingin hasil belajar murid yang kita inginkan itu tercapai. Dan tidak lupa pula dengan 3 ide besar yang sudah dijabarkan oleh Pak Rudi, kemudian 5 dimensi juga tadi sudah disampaikan sejak awal ya. Itu semuanya menjadi keseluruhan atau kegiatan kita dalam melaksanakan bagaimana perbaikan dalam pembelajaran kita sehingga terus berlanjut, sehingga itu tadi hasil belajar pada murid itu memang betul-betul bisa kita rasakan positifnya. Nah, kemudian dalam komunitas belajar ini, maaf ya Bapak Ibu, tujuan komunitas belajar ini ya, diantaranya itu ada 5 tujuan utama. Ya, ada 5 tujuan utama. Yang pertama itu tentunya mengedukasi, mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan atau masalah terkait praktik. Jadi apapun ya, misalnya ada kendala kita dalam kegiatan belajar di sekolah, ataupun ada misalnya sesuatu hal yang memang perlu kita bicarakan bersama ya. Jadi kegiatan itu bisa nantinya akan mengedukasi sesama kita sebagai anggota komunitas. Dan kedua yaitu tujuan komunitas belajar itu adalah mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas. Jadi memang kalau sudah di dalam kombel itu kita semua di dalam itu saling mendukung. Tujuan yang ketiga yaitu membina ya. Siapa yang dimanfaat di dalam komunitas ya. Kita sudah punya komunitas belajar, sudah dibentuk dan bahkan sudah di-SK-kan oleh kepala sekolahnya masing-masing ya. Apa manfaatnya? Nah, dalam pembentukan komunitas belajar, manfaat yang kita peroleh yaitu membangun jejaring antara pendidik yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Jadi kita bisa ada ruang untuk saling berkomunikasi, saling bertemu ya. Nah, itu tadi yang awal mungkin dalam bentuk kelompok kecil ya, kemudian langsung kita lanjutkan kelompok besar, boleh dari kombel dari dalam sekolah, kombel antar sekolah ya. Jadi kita bisa membangun jejaring antara pendidik yang itu tadi, yang awalnya kita mungkin tidak pernah bertemu. Jadi dengan adanya komunitas belajar ini kita bisa dipertemukan dalam beberapa pertemuan ya. Kemudian memberikan ruang bagi pendidik untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Apa saja yang akan kita komunikasikan, yang apa akan kita sharing-sharing ya, baik itu mengenai isu konteks ya, kontekstual, pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman dan wawasan terkait pembelajaran. Semuanya bisa kita komunikasikan, diskusikan bersama dalam komunitas belajar. Nah, kemudian apa lagi manfaatnya? Di sini kami mendapatkan ilmu-ilmu baru ya, yang sebelumnya mungkin kita ini itulah tadi kita minim IT, mungkin kita dapat IT, tapi dalam memanfaatkan webinar di PMN ini mungkin ada kendala-kendala awalnya. Nah, kendala-kendala itu kita pelajari bersama. Nah, dari situ saja kita bisa menghasilkan pengetahuan baru. Nah, selanjutnya siklus belajar di dalam komunitas. Bagaimana kita belajar dalam komunitas itu? Kita mengidentifikasi kebutuhan belajar atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggotanya.
kemudian berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari solusi. Nah ini di sini kemudian lagi yang ketiga, berbagi pengalaman menjalankan praktik mengajar atau belajar. Berdiskusi untuk merefleksikan kegiatan praktik yang telah dilakukan, mendokumentasikan kegiatan dan hasil diskusi sebagai bahan belajar anggota. Nah, keenam poin ini, keenam siklus ini, saya rasa sudah Bapak Ibu lakukan di sekolahnya masing-masing, di komunitasnya masing-masing. Itulah dia siklus belajar dalam komunitas. Ini bisa menjadi perencanaan untuk kedepannya. Ya, komunitas belajar bisa memfasilitasi proses refleksi dan perencanaan perbaikan serta rencana belajar lanjutan bagi anggotanya. Ya, jadi otomatis dengan proses refleksi bersama ini akan memperkaya pengalaman belajar anggota komunitas. Jadi sangat banyak sekali peran komunitas belajar ini ya demi peningkatan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Nah, menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk menggerakkan komunitas belajar itu banyak sekali yang bisa kita ambil sumbernya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu komunitas ingin mencari narasumber yang lain, bisa referensinya di platform Merdeka Mengajar. Dan bisa juga kita untuk memberdayakan ya orang-orang yang sudah sudah cakap lah, sudah mantap ya di kota kita sendiri. Bahkan kalau seandainya ada yang bisa kita jadikan narasumber di komunitas kita sendiri, ya di dalam komunitas kita sendiri kita ajak sebagai narasumber. Ya. Nah, apa saja yang bisa Bapak Ibu peroleh di platform Merdeka Mengajar itu ya? Di dalam PMN itu banyak sekali sumber belajar yang disediakan untuk komunitas belajar. Di antaranya ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengecek PMN-nya masing-masing. Di situ ada daftar komunitas belajar di seluruh Indonesia. Nah, untuk Bapak Ibu yang sekolahnya sudah mendaftarkan komunitas belajarnya di PMN, otomatis nama komunitas belajar Bapak Ibu sudah bisa dilihat oleh seluruh Indonesia. Nah, kemudian apalagi yang ada di PMN itu buku saku dan panduan ya untuk memfasilitasi komunitas belajar kita dengan menggunakan PMN itu. Kemudian di dalam PMN juga ada fitur webinar bagi penggerak komunitas ya. Jadi di sini sesuai dengan yang Pak Rudi sampaikan tadi ya, kita mengaktifkan komunitas belajar kita yang sudah kita daftarkan di PMN itu untuk melakukan webinar secara otomatis, secara daring ya, supaya apa? Supaya kelihatan ya aktifnya kita di PMN. Jadi tidak hanya sekedar mendaftar saja, tapi kita tunjukkan pergerakan komunitas kita bagikan praktik baik kita ya. Nah, kemudian apalagi ada modul belajar kurikulum Merdeka, contoh perangkat ajar ya, prinsip dasar kurikulum Merdeka, penjelasan mengenai profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran dan contoh alur tujuan pembelajaran. Nah, sumber-sumber belajar yang ada di PMN ini bisa Bapak Ibu semua lakukan ya untuk komunitas belajar Bapak Ibu di sekolah. Ya. Nah, ini saya sharing-sharingkan juga kegiatan penggibasan yang telah saya lakukan. Nah, di awal setelah kami mendapat pembekalan penyamaan persepsi di BPMP Pekanbaru ya. Kemudian saya langsung lapor ke pihak dinas pendidikan ya bersama Pak Rudi ya, kami berdua. Nah, di sini pada tanggal 3 waktu itu tanggal pelaksanaannya tanggal 30 sampai 31 Mei 2 hari. Namun jadwal saya di sini Bapak Ibu di tanggal 31 Mei ya tahun 2020, saat itu tempatnya di Hotel Sonaview. Di sini saya mengimbaskan kepada 52 sekolah dasar negeri yang ada di Kota Dumai. Ya, nah di sini ada kegiatan yang sudah saya lakukan, mungkin bisa Bapak Ibu lihat ya. Dengan bersama guru-guru yang hebat ya, Bapak Ibu guru yang hebat. Nah, di sini ya apa yang sudah saya dapatkan di Pekanbaru kemarin langsung saya imbaskan kepada teman-teman. Kita lakukan aktivitas kelompok. Kemudian ini juga ya. Nah, di sini saya mengimbaskan juga di sekolah saya sendiri. Sekolah kami yaitu SDN 021 Tanjung Pala.
sama pengimbasan kepada sekolah saya sendiri. Di sini juga sama, kegiatannya sama, ya. Kemudian ini juga kegiatan komunitas kami selanjutnya, ya, sekitar Sabtu lalu 21 Mei itu mengenai P5, ya, dengan kami memanggil narasumber itu dari Sekolah Penggerak Ibu Rodiah, ya, kalau tidak salah namanya, ya. Maaf Ibu kalau seandainya salah nama, ya. Kemudian kegiatan selanjutnya dari komunitas SDN 021, alhamdulillah setelah penyusunan waktu karena terlalu ibaratnya dibilang banyak adanya beberapa agenda, akhirnya barulah bisa kami laksanakan kegiatan komunitas kami melalui webinar itu tadi malam, ya, 31 Juli inilah, dan alhamdulillah sukses, ya, walaupun perdana masih belajar gitu, ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi atau penyemangat untuk komunitas lain yang ada di Kota Dumai untuk kita bersama-sama menggiatkan webinar kita di PNN. Ya, jadi kalau seandainya ada kendala, ya, kita bisa berkomunikasi dengan saya dan Pak Rudi. Kemudian ini beberapa sekolah yang sudah saya imbaskan juga kunjungan ke saya. Saya mulai dari SDN 002 Guntung, ya, pada hari Sabtu 27 Mei lalu, dan alhamdulillah komunitas SDN 002 Guntung ini juga sudah melakukan webinar di platform Merdeka Mengajar, dan sukses juga mereka, ya. Kemudian lagi ini saya melakukan kunjungan juga ke Kombel SDN 020 Jayamukti. Di sini Kombelnya juga aktif berjalan, ya. Karena memang itu tadi seperti saya katakan, Kombel kita ini aktif, ya, karena kita sering mengadakan, mereka sudah seperti melakukan penimbasan litnum, ya, anak berkebutuhan khusus, semua guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan itu mereka dalam komunitasnya mereka kumpul bersama. Kemudian lagi di SD 004, SD 005 Teluk Binjai pada Rabu 26 Juli 2023 juga sama. Komunitas belajar mereka itu berjalan, ya, masih dalam tahap luring, ya, tatap muka. Kemudian lagi ini di SD 009 Tanjung Palas ini saya sudah 2 kunjungan, ya. Ini kunjungan kedua. Kita berbagi ilmu, sharing-sharing mengenai apa sih yang akan kita lakukan dalam komunitas belajar, ya. Demikian saya rasa presentasi dari saya, ya, selaku penggerak komunitas Kota Dumai. Mungkin sampai di sini yang bisa saya maparkan materi, kita saling diskusi. Jika ada kendala di kombel-kombel Bapak Ibu semua, kita saling sharing saja. Di sini mungkin ada sedikit tambahan. Ini tunggu dulu Pak, ya. Ini keluar dulu. Ada tambahan data mengenai stop share dulu, ya. Saya keluar dulu yang ini. Ada tambahan untuk kita mengetahui bagaimana komunitas yang sudah terbentuk di Kota Dumai. Ini bisa saya tunjukkan, barangkali ada komunitas lain yang di Kota Dumai yang belum mengirimkan. Mungkin dengan melalui ini yang belum mengirimkan bisa mengirimkan kepada saya, ya, di link Google Drive yang sudah di-share oleh K3S Kota Dumai. Ya, kemudian saya juga sudah membentuk grup khusus. Halo Bu Eli. Halo Bu Eli. Bu Tri. Halo Bu Tri. Halo Bu Tri.
selaku penggerak komunitas dari Kota Dumai bersama Pak Rudi. Semoga ini menjadikan pembelajaran kita ke depan, bagaimana melakukan pembebasan. Inilah yang perlu kita harapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, semoga menjadikan gambaran kita. Baik, Bapak dan Ibu, saatnya kita sesi tanya jawab. Waktu kita ada sampai jam 11, berarti waktu kita ada 39, berarti 21 menit untuk tanya jawab. Baik, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bertanya kepada narasumber kita dari pusat, Bu Eli, juga kepada narasumber kita Pak Rudi dan narasumber kita Bu Tri, ya. Semoga ini menjadikan masukan kita bersama, karena komunitas belajar ini adalah sangat penting sekali. Seperti kita selalu mendengar bahwa komunitas belajar ini ada yang raise hand, Ibu Tessa Nelpa. Silakan Bu Tessa Nelpa Zulani. Dia angkat tangan. Bu Tessa. Harus dibagikan ke Iya, Ibu. Silakan Bu, kalau bertanya tadi. Ini di chat ada Bu, apa pertanyaan? Izin saya bertanya, saya Demoria Valentin, ya. Bagaimana memunculkan niat? Bagaimana memunculkan niat atau kemauan rekan kerja untuk ikut kolaborasi ataupun mengembangkan komunitas yang kita bentuk? Ini silakan kita ke Bu Eli lah. Biar ini, Bu. Silakan Bu Eli. Oke, terima kasih Pak Herudin. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, Kombel, terutama di Kombel dan sekolah, Bapak Ibu, di sini adalah satu kumpulan atau kelompok Bapak Ibu yang ada di dalam sekolah untuk belajar bersama. Kata kuncinya kan itu, belajar bersama, berkolaborasi secara berkelanjutan. Nah, tentunya tujuannya sama, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau hasil belajar, dampaknya ke hasil belajar murid. Nah, dengan pemahaman tersebut, itu yang perlu disampaikan oleh kepala sekolah, terutama dalam kalau sudah membentuk tim kecil, diberikan pemahaman yang sama, kemudian disampaikan ke semua guru atau katakan semua guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, disampaikan bersama, kemudian supaya mereka ada rasa ingin bergabung, karena mereka merasa memiliki nilai yang dibentuk itu disepakati bersama, tidak diciptakan oleh atau dibentuk oleh kepala sekolah sendiri, tapi karena bersama dengan rekan-rekan seluruh guru, maka mereka akan merasa memiliki bersama. Jadi itu dulu yang disepakati, bentuk dulu nilai visi bersama, kemudian dilakukan dengan kata kunci belajar bersama.
Ya, saya kira dengan mengatakan belajar bersama, itu mereka akan merasakan bahwa dengan terbentuknya Kombel, Bapak Ibu tidak ada lagi terisolasi melakukan sendiri, seperti tadi pengalaman yang disampaikan Pak Rudi, Putri di sekolah masing-masing. Mereka merasa, oh ya, dengan adanya Kombel ini mereka merasa lebih ringan. Bisa kalau ada masalah-masalah di sekolah, mereka bisa dipecahkan bersama. Jadi itu dulu Bu, disepakati dulu untuk memberikan pemahaman apa itu Kombel, kemudian dibentuk, diberitahukan untuk kesepakatan visi misinya bersama supaya mereka merasa memiliki Kombel itu. Tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya kira itu Pak Khairudin. Iya, terima kasih Bu Eli yang sudah menyampaikan apa jawabannya tentang kolaborasi itu seperti apa sih, supaya kami bisa istilahnya Ibu siapa nih, Ibu Mumira ini bertanya kolaborasi kalau kami harus begini. Baik Bu, ini ada yang raise hand ini Bapak atau Ibu nih junior. Silakan. Yang raise hand junior. Rasa Ibu nih biasanya. Ibu junior, silakan Bu. Udah raise hand. Kalau tidak menjelang Bu junior masuk, kita ada pertanyaan lagi nih Bu. Ya. Bagaimana cara meningkatkan teamwork antar anggota Kombel karena rata-rata perbedaan jalan pemikiran antara yang muda dengan yang senior, sehingga rata-rata kegiatan stuck di tempat. Ini Bu, adanya kesenjangan antara tim muda dengan tim senior. Biasanya gini nih, yang senior nih yang udah mau pensiun Bu, oh, udahlah saya nggak mau ikut lagi nih, gitu biasanya begitu. Ini kadang menjadi kendala juga kita di lapangan. Ini ke Ibu Eli kita apakan gimana Bu? masih ada ya istilah guru senior, apalagi guru yang sudah mau pensiun gitu ya, dianggap guru yang mau pensiun, bukan pensiun lagi, pensiun ya, guru mau pensiun itu dianggap agak gaptek gitu ya, agak istilahnya motivasinya sudah rendah sehingga tidak mau lagi belajar bersama dengan yang muda. Yang junior ini udah langkahnya udah 10 langkah, mereka masih 1 langkah, jadi mereka merasa ada ketertinggalan. Nah, dari situ saya kira untuk mindset yang sudah merasa guru senior itu tidak perlu juga merasa dia sudah, ya mungkin senior dari usia ya, senior dari usia ya, karena dia sudah guru berpengalaman Pak, gitu ya, guru berpengalaman, guru banyak pengalaman dari jam terbang. Tentunya kita harus open heart ya, harus big heart. Jadi kita bisa belajar dengan siapa saja, begitu pula dengan yang muda ya, katakan yang junior muda, jangan merasa dia muda, dia merasa lebih high tech ya, merasa sudah paham dengan teknologi sehingga underestimate kepada yang sudah berpengalaman tadi, pengalaman. Saya kira semuanya bisa berkolaborasi. Mungkin dari segi umur yang pengalaman ini tentu jam terbangnya tinggi. Mungkin dari hal tersebut mereka juga punya kelebihan. Ya, tapi yang muda pun juga punya kelebihan. Nah, alangkah baiknya kalau kelebihan semuanya itu dibagi bersama. Pasti mereka akan merasa, oh ya saya bergantung. Yang muda ini juga bergantung kepada yang senior, tapi yang senior juga bergantung kepada yang junior. Nah, kalau sudah merasa saling ketergantungan, tapi bukan merasa paling hebat, ya, karena mau belajar bersama. Jadi saya kira itu bisa diminimalisir. Karakter seperti itu ya, saya kira gitu ya. Banyak itu pertanyaan yang seperti ini, yang merasa senior merasa saya udah males lah
apalagi sudah berapa tahun lagi mau pensiun, apaan tuh kombel, saya udah nggak perlu belajar, saya sudah di golongan 4A, untuk apa lagi. Nah, dia lupa kalau dia sudah tidak mau belajar, kata saya ingat kata orang bijak, if you want to be a teacher, keep learning. Kalau ingin menjadi guru, keep learning, tetap belajar. Belajar itu tidak ada batasnya. Jadi tidak mengatakan orang yang sudah mau pensiun stop learning, tapi keep learning, ya. Jadi justru dia akan pensiun atau orang yang sudah senior itu justru dia harus berpikir saya harus menjadi role model untuk guru-guru yang muda. Siapa tahu dengan ini saya bisa memotivasi. Loh, Bapak Ibu yang sudah mau pensiun aja semangatnya masih tinggi. Malu dong saya yang masih muda malas-malasan. Mungkin saling memberi begitu, saling motivasi. Gitu Pak, mungkin ini ada pengalaman yang di lapangan. Kalau pengalaman saya seperti itu, ya, karena mungkin saya dianggap di sini senior misalnya, ya, karena kan sekian bulan lagi udah pensiun. Tapi saya tidak merasa junior itu adalah saingan, justru itu adalah partner. Kita berpartner, kita saling mengisi. Nah, akhirnya saya bisa kita bergandengan tangan dengan yang muda. Saya kira gitu. Kita maju bersama, belajar bersama. Oke, gitu Pak ya. Iya, Bu. Memang sering kita temui kalau kita ajak diskusi, mereka begitu. Oh, yang senior ini menganggap apalagi lah kami dengan hal-hal seperti itu. Ini pengalaman juga saya pernah satu kendaraan, satu bus umum. Mereka cerita sebelah saya nggak suka lah guru. Saya tidak membahas, cuma saya tanya, Ibu guru atau guru? Rupanya tinggal 1 tahun lagi saya pensiun Pak. Udahlah saya nggak tanggapi. Nah, ini pengalaman kita. Jadi itulah kita yang muda-muda ini, ya bagaimana mengajaknya lebih. Ini ada pertanyaan buat Pak Ruby, ya. Dari Pipit Jelani SMP 14. Saya lihat Pak Rudi dan komunitas belajarnya sangat aktif. Yang saya ingin tanyakan, apa saja kendala atau tantangan yang Pak Rudi dan komunitas belajar hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Ini Pak Rudi nih. Silakan Pak Rudi. Izin ya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Rudi. Terima kasih Ibu Pipit. Sebelumnya mungkin Bu Pipit sudah tahu, kepala sekolah saya, Bapak Ibu, sudah memasuki masa persiapan pensiun. Umurnya 59 tahun. Insya Allah Desember nanti sudah purna. Namun beliau, seperti yang sudah diceritakan Ibu Eli tadi, sebagai seorang senior, udah mau pensiun, beliau tidak mau tidak bermanfaat bagi orang lain. Maksudnya tadi, sebagai seorang guru memang harus terus belajar, memang harus terus berkarya, karena pensiun tadi itu bukan berarti kita pensiun dari dinas, oke, tapi untuk mengabdi kepada masyarakat atau kepada orang-orang terdekat atau lingkungan itu tetap. Nah, disitulah memotivasi kami semua. Kami kan tidak mendapatkan predikat sekolah penggerak karena kepala sekolah kami kan mau pensiun, ya, tapi kami terus bergerak dan berdampak. Nah, jadi memang ada kendala-kendala tadi seperti yang sudah diceritakan oleh Bu Eli. Bagaimana kalau misalnya ada teman-teman yang sudah senior, tidak mau. Ya tadi, betul tadi Bu, terasa sama kami juga. Kami juga mempraktekkan apa yang telah Ibu katakan tadi. Terutama yang saya dapatkan ilmunya Bapak Ibu ya dari BGP Riau, dari Bu Armi kemarin. Ada materi yang sangat berkesan bagi saya, itu cara belajar orang dewasa. Nah, jadi ternyata orang dewasa ini memang nggak mau diajar Pak, nggak mau dikasih tahu. Ya, jadi kita jangan kasih tahu Bapak Ibu. Jadi kalau dikasih tahu memang kita dianggap menggurui kan. Jadi ternyata orang dewasa itu belajar hanya ketika ada manfaat bagi diri dia. Nah, jadi saya coba hubung-hubungkan. Jadi ternyata isu yang paling hot itu dari guru-guru ya gimana tuntas aksi nyata PMM. Nah, jadi saya coba masuk dari situ dulu Bu. Pak, saya coba diskusi sama kepala sekolah saya, diskusi sama tim saya,
Ini bagaimana supaya teman-teman lulus PMM? Oke, kita bikin IHT, bagaimana tips dan trik lulus PMM. Nah, kemudian muncul lagi pembelajarannya, diferensiasi. Ketika ada masalah, baru nanti dia mulai muncul. Gimana ya? Nah, gimananya baru kita arahkan. Nah, jadi memang problem solving Pak di situ Pak. Ketika ada kebutuhan, baru ada kemauan untuk berjalan tadi. Jadi akhirnya sampai kepada diferensiasi, akhirnya bikin lagi aksi nyata, praktik baik, bagaimana caranya untuk aplikasi ini, aplikasi itu. Ya akhirnya alhamdulillah tadi selagi ada kesulitan yang mau didiskusikan, ada kebutuhan, akhirnya bisa kita nyambung di situ Bapak Ibu. Memang motivasi tadi bukan dari diri ya Pak ya, masih dari keadaan. Tapi namanya kita learning by doing. Mudah-mudahan dari perjalanan ini mampu menggugah hati kita masing-masing lah. Itu dulu Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu, Pak. Terima kasih Pak Rudi yang telah memberikan pengalaman yang apa dilakukan di satuan pendidikan, dari hambatan, tantangan, dan halangan, semuanya sudah disampaikan. Ya, semuanya itu kuncinya dari diri kita sendiri. Kalau tak ada niat, keinginan untuk kita untuk belajar, ya Bu Eli ngomong tadi memang ya nonsen semua. Jadi hati kita niatkan, semuanya dimulai dari. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini mengingat waktu kita, ya. Saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa kegiatan webinar ini memberikan dampak yang sangat positif kepada kita, terutama komunitas belajar. Saya juga melihat perkembangan komunitas belajar, terutama Bu Eli di Riau ini sangat pesat sekali, bersaing antar kabupaten kota Bu Eli. Dengan apalagi kita lakukan kesepakatan dalam hal penyebaran, pendampingan oleh penggerak komunitas ini, ya ini mudah-mudahan lebih intent lagi, di mana yang belum kita sentuh, kita ambil analisisnya, kita akan sentuh. Inilah salah satu program kita yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan Riau ini juga tidak nosot. Mudah-mudahan kita pertahankan Riau ini masuk 5 besar ke depannya, baik komunitas belajarnya, baik di PMM-nya. Ya inilah terobosan-terobosan saya akan melakukan. Semoga ini menjadikan bahwa baik Bapak dan Ibu, webinar ini juga memberikan dampak kepada kita. Semoga yang Bapak Ibu belum mengaktifkan, melakukan kegiatan efektivitas komunitas belajar, lebih ditingkatkan lagi guna untuk meningkatkan kompetensi PTK-nya. Dengan selalu diskusi, dengan selalu berbagi praktek baik, inilah yang kita harapkan. Semoga ini menjadikan gambarnya ke depan. Terima kasih kepada Bu Eli yang setia selalu dengan BGP Riau mendampingi untuk kegiatan-kegiatan, dan terima kasih kepada Pak Rudi selaku penggerak komunitas belajar dari Dumai, juga Bu Tri ya selaku penggerak komunitas belajar dari Dumai. Jangan putus sampai di sini. Dukungan diberikan oleh Dinas Pendidikan seperti disampaikan tadi oleh Ibu Kadis. Jangan ragu, teruskan. Apapun permasalahan, diskusikan bersama, konsultasikan dengan Dinas Pendidikan. Semoga ini menjadikan gambar kita ke depan, dan kami siap BGP Riau untuk mendampingi, dan juga Bu Eli nanti siap untuk mendampingi, karena ini tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya rasa itu, dan terima kasih sekali lagi atas atensinya Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, sesi pertama. Nanti kita akan lagi menyambung kepada sesi kedua, yaitu dengan Kampar. Semoga ini kegiatan ini memberikan dampak yang positif, dan kepada Bapak Ibu penggerak komunitas, semoga lebih instan.